Baik Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang di dalam nama Tuhan, sebelum kita lanjut, saya kembali mengundang untuk sama-sama kita satukan hati dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dan bekerja di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami ingin fokus kepada salib-Mu yang kudus untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bantulah kami untuk kami bisa menanggalkan segala pikiran duniawi kami, agar firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi bisa menjadi suatu dasar yang kuat bagi kami untuk dalam kehidupan kami selanjutnya yang Kau hadiahi bagi kami yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, bertahtalah dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu Tuhan. Amin. Baik Bapak dan Ibu, saudara-saudari, izinkan saya untuk share screen. Oke, apakah sudah terlihat di layar laptop atau HP Bapak dan Ibu saudara-saudari terkasih dalam Tuhan? Sudah. Oke. Baik Bapak dan Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Sebelumnya itu tadi terima kasih kepada keluarga Ibu Ani yang telah mengawali akan peribadahan kita pada malam hari ini dengan lagu pujian yang diangkat. Kiranya lagu pujian itu pun bisa kita dengarkan nanti sama-sama ketika kita sudah di Yerusalem baru. Amin. Oke, secara pada malam hari ini, ayat yang akan saya bahas adalah dari 2 Samuel 11, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-27. Tetapi Bapak dan Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, saya tidak membahas semua ayat, karena akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi biarlah ayat ini bisa Bapak dan Ibu saudara-saudari catat, jika belum ada yang pernah tahu kisahnya, boleh nanti dibaca ketika ada waktu renggang. Kisah ini menceritakan daripada seorang Raja Daud, di mana ketika kita dengar sebelum dia jatuh ke dalam pencobaan itu, Raja Daud memiliki suatu keakraban yang sangat dekat dengan Tuhan. Sehingga banyak sekali sifat-sifat yang menggambarkan daripada seorang Raja Daud ini kepada Tuhan. Tapi hanya 3 saja yang saya ambil. Yang pertama adalah pribadi daripada Daud ini sangat taat. Dan yang kedua, dia sangat setia kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dia sangat takut kepada Tuhan. Dan masih banyak lagi yang melambangkan daripada sifat kedekatan Raja Daud ini dengan Tuhan. Dan akhirnya dari ketiga ini yang bisa saya bagikan kepada Bapak dan Ibu saudara-saudari, Daud memiliki moto hidup yang tanpa sadar dia telah berikan dan kita rasakan. Di mana dia mengajarkan takut akan Tuhan tidak akan membuat kita hidup dalam ketakutan. Ya, karena itu sudah tercatat dalam firman-Nya yang terdapat dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Dikatakan bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketika Tuhan memberikan roh yang terbaik itu kepada Daud, maka Tuhan yang sama pun akan memberikan hal tersebut kepada kita yang telah hadir pada malam hari ini. Maka bersukacitalah. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita tahu kehidupan Daud, dia sangat dekat sekali dengan Tuhan. Apapun yang dia rasa, dia selalu berseru kepada Tuhan, baik senang maupun susah. Dan bagaimana perasaan yang lain daripada seorang Daud, dia selalu menceritakan itu semua kepada Tuhan. Namun Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan, semuanya itu berbalik 360 derajat saat Daud melihat Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu sedang apa? Sedang mandi. Dari situlah dia kehilangan jati dirinya. Akal sehatnya sudah ditutup oleh pikiran si jahat itu. Dia sudah dikuasai dengan kuasa kegelapan. Akhirnya Daud menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginan daging. Hari-hari Daud lewati saat sesudah dia berzina dengan Batseba itu membuat Daud penuh dengan kebimbangan. Pikirannya sangat kacau. Bagaimana caranya dia membuat taktik sedemikian rupa supaya aibnya tidak tersebar luas bagi orang-orang yang sudah mengenal nama baik Raja Daud ini. Akhirnya Bapak dan Ibu, tiba di suatu hari Daud mencari satu ketenangan. Satu ketenangan itu dia dapatkan dengan caranya yang sangat licik. Apa yang dia lakukan? Dia mengirimkan surat kepada Yoab untuk memerintahkan Uria supaya berdiri di barisan paling depan bersama pasukannya saat hendak perang.
Maksud daripada Daud itu adalah ingin membunuh Uria, orang Het itu. Itu tercatat dalam 2 Samuel 11 ayat 14 sampai dengan yang ke-15. Raja Daud dengan perasaan yang tenang melakukan ini semua oleh karena dia mempunyai satu pikiran, Bapak dan Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Yaitu dia berpikir bahwa dia adalah seorang raja. Ketika dia sudah memiliki jabatan yang tinggi, tahta dan kuasa ada di tangannya, maka di pikiran dia adalah tidak ada yang menentang apapun keputusan-keputusan yang dia keluarkan ataupun sekalipun perilaku yang buruk yang dia lakukan. Itu terbukti dalam tulisan Nyonya Ellen G. White dari para nabi dan bapa jilid 2 halaman 328. Dikatakan demikian. Roh percaya kepada diri sendiri dan meninggikan diri itulah yang telah menyediakan jalan bagi kejatuhan siapa? Bagi kejatuhan Raja Daud. Puji-pujian dan bujukan yang licik daripada kekuasaan dan kemewahan, bukannya tanpa akibat terhadap dirinya. Pergaulan dengan bangsa-bangsa sekeliling juga mendatangkan suatu pengaruh yang tidak baik, sesuai dengan adat kebiasaan yang ada di antara raja-raja timur. Kejahatan-kejahatan yang tidak boleh ditolerir, jikalau dilakukan oleh rakyat jelata tidak akan dihukum, kecuali itu dilakukan oleh raja-raja. Maka raja itu tidak perlu mengadakan pengendalian diri yang sama seperti dilakukan oleh rakyat. Semuanya ini cenderung untuk mengurangi kepekaan Daud terhadap kejinya dosa. Dan bukan hanya berhenti sampai di sini, Bapak dan Ibu. Masih ada selanjutnya. Dan gantinya, dengan rendah hati bergantung atas kuasa Tuhan, ia mulai berharap kepada kebijaksanaan dan kekuatannya sendiri. Segera setelah setan berhasil memisahkan jiwa dari Allah, satu-satunya sumber kekuatan itu ia akan berusaha untuk membangkitkan keinginan-keinginan yang keji daripada sifat alamiah manusia yang jahat itu. Pekerjaan musuh itu bukanlah secara mendadak. Pada permulaannya itu tidak mengejutkan. Itu merupakan suatu usaha yang diam-diam untuk menghancurkan benteng-benteng prinsip. Itu dimulai dengan perkara-perkara yang kelihatannya kecil, kelalaian untuk setia kepada Allah dan untuk bergantung dengan sepenuhnya kepadanya, kecenderungan untuk mengikuti kebiasaan dan praktek-praktek duniawi. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini menjadi suatu pelajaran yang sangat penting. Daud bisa hancur oleh karena kesombongannya. Kita tahu bahwa sombong adalah awal kehancuran dari semua apa yang ada pada diri kita, Bapak dan Ibu. Dalam Yesaya 5 ayat 21 dikatakan, celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya apa? Dirinya pintar. Dan saya kembali mengambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 dikatakan bahwa percuma jika engkau memiliki jabatan yang tinggi, engkau mempunyai segalanya, engkau memiliki wawasan dan ilmu yang sangat luas, tapi kalau engkau tidak mempunyai kasih sama sekali, tidak berguna bagi Tuhan. Jangankan berguna bagi manusia, Bapak dan Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Bagi Tuhan saja bagi manusia saja tidak berguna, apalagi bagi Tuhan. Tidak ada artinya jika kita hidup sombong di dunia ini. Dari Daud, dia telah gagal karena dia tidak bisa mengontrol pikirannya saat dia melihat Batseba yang menimbulkan pikirannya menjadi banyak cabang. Kita tahu bahwa Raja Daud ini dikenal menjadi suatu orang yang berintegritas. Segala pikirannya dia selalu pikirkan matang-matang supaya tidak menjadi kejatuhannya bagi dia. Tetapi pada saat itu iblis telah berhasil menghancurkan akal sehat yang dia punya. Dia ditutupi oleh kuasa kegelapan sehingga dia menghalalkan segala cara untuk apapun yang keinginan dagingnya harus terjadi. Bapak dan Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan, apakah kita tahu tidak ada yang dapat menghancurkan besi selain karatnya sendiri? Sama halnya dengan manusia, tidak ada yang dapat menghancurkan dirinya selain mindset-nya sendiri. Pikiran kita adalah sebuah magnet. Jika kita memikirkan berkat, kita akan menarik berkat. Jika kita memikirkan masalah, kita akan menarik masalah. Kita tidak akan mungkin bisa menarik hal yang positif selama kita berpikir yang apa? Yang negatif. Belajarlah untuk mengontrol setiap pemikiran kita, baik pilihan setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena hati-hati dengan pikiran kita itu bisa menjadi kata-kata kita. Hati-hati dengan kata-kata kita karena itu akan menjadi tindakan kita. Hati-hati dengan tindakan kita karena itu akan menjadi kebiasaan kita. Dan hati-hati dengan kebiasaan kita karena itu akan menjadi karakter kita.
Hati-hati dengan karakter kita, karena itu akan menjadi nasib kita. Bayangkan Bapak dan Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Dari pikiran kita berujung menjadi nasib kita. Akhirnya, di penghujung cerita daripada Daud, dia menyadari akan semua tindakan yang dia lakukan sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Dari kerinduan hatinya yang paling dalam, dia ingin berbalik kepada Tuhan dan meninggalkan perbuatannya yang keji. Disitulah pertobatan Daud sedikit demi sedikit dimulai. Tuhan membantu Daud melalui perantaraan seorang yang bernama Nathan. Yang akhirnya Nathan ini berhasil membuat Daud menyesal atas semua tindakan yang sudah dia lakukan. Kita tahu Bapak dan Ibu saudara-saudari yang terkasih bahwa dalam firman-Nya Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Atas dosa yang telah dilakukan Daud di masa lampau, dia telah kehilangan anak pertama yang menjadi bagi Daud dan juga Batseba. Dan menjadi pertanyaannya adalah, apakah Tuhan tidak memberikan pengampunan atas pertobatan yang telah dilakukan oleh Daud? Apa yang Daud lakukan sebelum dia menerima pengampunan daripada Tuhan? Ini yang dia lakukan. Yang pertama, dia menyesal dan sadar. Ketika dia menyesal dan sadar, Bapak dan Ibu saudara-saudari, dia selalu berdoa, bahkan dia berpuasa. Itu tercatat dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-16. Dan pada akhirnya, ketika daripada perjuangan seorang Daud, dia terus berseru kepada Tuhan. Dia menyatakan segala penyesalannya, dia memohon ampun kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan melihat kesungguhan pertobatan daripada seorang Daud. Apakah Tuhan tinggal diam? Tidak ya. Tuhan menghibur serta memberikan sukacita yang baru kepada Daud. Yang akhirnya Batseba melahirkan kembali seorang anak yang menjadi seorang raja yang bijaksana. Dan anak itu dikenal bernama Salomo. Dan itu tertulis dalam 2 Samuel 12. Ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Ini menjadi suatu arti Bapak dan Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan. Mazmur 30 ayat 6 mengatakan, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Ketika Daud menyesal dan menyadari, dia menangis sepanjang malam, dia berdoa, dia berpuasa kepada Tuhan. Tetapi Tuhan itu tidak murka selamanya. Ditulis di sini bahwa seumur hidup ia murah hati. Kata ia di sini adalah Tuhan. Dan ketika Tuhan mendengar seruan daripada Daud dan melihat kesungguhan pertobatan daripada Daud, dari pagi terdengar sorak-sorai. Ya, akhirnya Tuhan pun kembali memberikan penghiburan itu kepada Daud, dan Daud rasakan kembali pemulihan yang sejati yang berasal daripada surgawi. Dari kata bertobat. 8 huruf, 3 suku kata, namun mengapa susah-susah gampang kita melakukannya? Seringkali diri kita merasa tidak layak di hadapannya. Oleh karena banyak sekali hal-hal yang masih kita lakukan. Atau kita memiliki masa lalu yang sama sekali tidak bisa kita lupakan. Kita masih suka merokok, vape sisa, dan lainnya. Masih suka mabuk-mabukan. Masih sering bermain judi secara offline atau online. Pernah terjerumus ke dalam having sex atau seks bebas, kecanduan akan pornografi, melakukan tindakan yang merusak jasmani serta rohani, pernah dalam dunia perselingkuhan, terjun yang membuat kita akhirnya tidak bergerak, sehingga apapun yang kita lakukan itu menjadi suatu batu sandungan bagi kita, dan terus kita selalu berseru, Tuhan, apakah Engkau melayakkan kami? Tolong bantu kami, Tuhan. Dalam Pengkhotbah 11 ayat 9 mengatakan, dan firman ini bukan tertuju kepada orang muda, tetapi bagi orang tua dan semua yang hadir di tempat di Zoom ini pada malam hari ini. Bersukacitalah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu, dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Setiap perilakumu yang baik maupun buruk, Allah akan membawa engkau ke dalam pengadilan. Tentunya kita sebagai manusia yang berdosa, jika kita terus berpikiran dan memandang kelayakan itu untuk Tuhan, sampai mati pun kita tidak akan pernah layak, Bapak dan Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan. Tetapi pada malam hari ini, oleh karena firman-Nya, oleh karena janjinya, kita telah dilayakkan. Dalam Yohanes 8 ayat 36 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Roma 8 ayat 1-2 mengatakan,
Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya kembali mengutip kisah daripada seorang Paulus. Sebelum dia bertobat, dia bernama Saulus. Kita tahu sebelumnya dalam sejarah kekristenan, dalam dunia cerita kekristenan, kita kenal bahwa Paulus ini terkenal seorang penyiksa. Tapi oleh karena kerinduan hatinya, dia menganggap bahwa hari-harinya dia merasa tidak ada kemajuan. Akhirnya Tuhan ubahkan. Dia menjadi seorang pemelihara. Dari seorang penyiksa, Tuhan ubahkan menjadi seorang pemelihara. Bukti daripada pertobatan Paulus, Tuhan memberikan arti dia tidak tinggal diam. Hanya sesaat saja ia murka, tetapi selamanya Tuhan Yesus itu murah hati Bapak dan Ibu. Sehingga daripada iman Paulus yang menyatakan dalam 1 Korintus 9 minum es, Mak. Dia menyatakan dalam 9 ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk membanggakan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bukti daripada pertobatan daripada seorang Paulus ini Bapak dan Ibu. Dan saya mengutip dari buku Kebahagiaan Sejati halaman 109 dikatakan demikian. Orang-orang Kristen ditentukan menjadi pembawa terang dalam perjalanan menuju surga. Terang yang dipantulkan mereka kepada dunia ini adalah terang yang bersinar atas mereka dari Kristus. Kehidupan dan tabiat mereka hendaklah demikian rupa supaya melalui mereka orang-orang lain mendapat satu konsep yang benar dari hal Kristus dan dari hal bakti kepadanya. Tuhan Yesus Kristus telah mati bagi saya, bagi Bapak dan Ibu saudara-saudari, tamu-tamu yang hadir pada malam hari ini. Ini adalah bukti bahwa Dia selalu melayakkan kita. Kita selalu melakukan perjamuan. Ini adalah salah satu juga bukti kasih daripada Tuhan. Bahwa Dia tidak pernah tinggal diam. Dia selalu memanggil kita dalam hati kita masing-masing. Ayo anakku, berbaliklah bersamaku. Betapa manisnya jika engkau bersamaku. Betapa bahagianya jika engkau bersamaku. Jangan turuti segala hawa nafsumu. Bayangkan Bapak dan Ibu. Ketika pikiran kita biarkan untuk memikirkan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Tapi kepalanya yang harus menerima mahkota duri itu. Di saat mulut kita biasakan untuk atau membuat orang dengan kata-kata yang kita berikan membuat orang pada akhirnya sakit hati. Kita tidak peduli seberapa mau sakit hatinya dia atas karena omongan-omongan kita. Tetapi mulutnya lah yang harus menerima empedu yang sangat pahit itu. Ketika tangan kita biarkan untuk kembali mendukakan hati Tuhan, mendukakan hati sesama kita, tetapi tangannya yang harus menerima tusukan paku itu. Ketika tubuh kita tahu bahwa tubuh kita ini adalah bait roh Allah. Kita tahu segala yang tidak boleh kita konsumsi. Kita tahu segala apapun yang dapat merusakkan tubuh kita, tetapi kita biarkan itu masuk ke dalam tubuh kita. Dari asap rokok, kopi, teh, dan segala macam yang kita minum yang dapat merusakkan tubuh kita. Tetapi kita biarkan itu masuk. Harus lambung Yesuslah yang menerima tusukan tombak itu Bapak dan Ibu. Kembali ketika kaki kita melangkah, kita biarkan untuk menjalani hari-hari yang betul mendukakan hati Tuhan. Tetapi kakinya lah yang kembali harus menerima tusukan paku itu. Ini adalah bukan akhir dari segalanya untuk kehidupan kita Bapak dan Ibu. Tuhan masih berseru kepada kita dalam Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ini adalah suatu nasihat yang Tuhan berikan kepada kita. Dia terus mengulangi kepada kita. Bukan karena dia jahat, Bapak dan Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi oleh karena kerinduannya untuk kita bisa semakin lebih dekat lagi. Sehingga kita bisa sama-sama terangkat ke dalam tanah sukacita itu. Dan Tuhan tidak mau melihat kita untuk jatuh ke dalam hal yang penyesalan yang akhirnya berujung selamanya. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jika kita masih diberikan kesempatan Bapak dan Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan, buat tanpa tapi, lakukanlah tanpa nanti. Banyak sekali kita sebagai manusia yang berdosa, kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan ketika kita bernazar terlebih dahulu. Oke Tuhan, saya mau untuk lebih dekat lagi dengan Engkau ketika Engkau memberikan jebolan
terhadap proyekku. Oke Tuhan, saya mau lebih dekat lagi dengan Engkau dikala saya berhasil ataupun punya anak yang pertama yang telah diidamkan selama bertahun-tahun. Oke Tuhan, saya mau lebih dekat lagi dengan Engkau ketika Engkau telah menyembuhkan penyakit saya yang sudah bertahun-tahun saya derita. Oke Tuhan, dan kata-kata oke terus yang menjadi negosiasi antara kita dengan Tuhan. Tetapi Bapak dan Ibu, mulai pada malam hari ini saya mengajak, buatlah tanpa tapi, lakukanlah tanpa nanti. Sebab Tuhan senang ketika kita berhasil memusatkan Tuhan sebagai yang pertama dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita bisa memberikan damai. Dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Betapa bahagianya kita Bapak dan Ibu. Saudara-saudariku, tamu-tamu yang hadir, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Ada suatu cerita, ini diceritakan oleh seorang remaja. Pada saat itu sebelum dia terjun ke dalam kenakalan remaja ini dikenal baik oleh lingkungan dimanapun dia berada dan sangat aktif dalam mengikuti acara perbaktian peribadahan di dalam agamanya yang dia anut. Namun pada suatu hari remaja ini berubah 360 derajat menjadi remaja yang gegana. Apa gegana Bapak dan Ibu saudara-saudari? Gelisah, galau, merana. Dia mengikuti suatu pergaulan yang akhirnya memperusak lingkungan dia, memperusak nama baik dia. Dan pada suatu kali remaja ini dikenal dia memiliki nama asli, tetapi disebut oleh teman-temannya adalah bokir, dalam arti adalah botak ukir. Sebab remaja ini remaja ini sangat senang jika rambutnya sudah panjang, lalu dia cukur minimal itu 1 senti. Dan di pinggirnya itu dia, kalau ada pernah lihat pang-pang di pinggir jalan, di pinggirnya itu dia ukir-ukir, dia bikin garis sedemikian rupa, semenarik mungkin. Entah apa pada saat itu perasaan yang harus dia rasakan sehingga dia membuat rambutnya seperti itu. Di mana satu hari dengan pengalaman, dari semua pengalaman kenakalannya, ada salah satu hari yang membuat akhirnya anak ini menjadi berubah lebih baik dari hari ke harinya. Pada saat itu tepat di Idul Fitri 29 Juli 2014 di jam pagi-pagi benar saat orang tidur, pada saat lagi orangnya tidur nyenyak jam 3 sampai jam 4 pagi. Dia bersama teman-temannya memakai sarung layaknya maling Bapak dan Ibu. Yang terlihat hanyalah sebuah mata, kedua matanya bersama teman-temannya semua. Yang mereka lakukan adalah patut tidak terpuji. Mereka mencuri salah satu ban mobil Aprivi yang sedang parkir di depan rumah warga. Diambilnyalah satu ban itu, di mana peleknya dijual dan bakarnya dibakar dan bannya dibakar di rel kereta api. Dan hasil dari penjualan peleknya ini kebelilah 2 ayam jago jantan sangat besar, tapi ayam jago itu dibakar secara hidup-hidup. Dan pada saat itu disantap oleh teman-teman daripada seorang remaja ini. Dan akhirnya tiba-tiba pada saat itu posisi seorang remaja ini dia menghadap ke rawa-rawa. Berbeda dengan teman-temannya yang menghadap ke sebuah jalanan. Akhirnya teman-temannya ini bisa lihat siapa yang berlalu lalang dan siapa yang datang ke tempat tongkrongannya di rel kereta tersebut. Dan pada saat itu sambil mereka bercerita, tiba-tiba remaja ini ditinggalkan oleh teman-temannya. Yang biasanya teman-temannya ini ya bisa dibilang bahasa sekarang adalah sangat solid, baik suka maupun duka selalu bersama. Tetapi pada saat momen itu teman-temannya meninggalkan seorang remaja ini. Entah apa yang ada di pikiran remaja ini, dia bingung, dia tidak tahu apa yang terjadi. Lalu akhirnya pada saat remaja ini dia menoleh ke sebelah kiri, dilihatlah ada salah satu orang yang sama sekali sebelumnya belum pernah dia temui Bapak dan Ibu. Dari bawah sampai atas terlihat pakaiannya putih dan tidak terlihat wajahnya. Tapi oleh karena orang inilah akhirnya remaja ini bisa selamat dari situasi dan kondisi tersebut yang sedang terjadi. Seorang yang berpakaian putih ini dia berteriak, dia berseru, menyebutkan nama seorang remaja ini yang sama sekali belum pernah bertemu dengan seorang remaja ini. Dikatakan, ayo pergi, cepat, jangan lama-lama duduk di situ. Cepat, tunggu apa lagi? Dikatakan oleh orang yang pakai baju putih tersebut. Akhirnya dengan perasaan yang campur aduk, sebelum remaja ini pergi meninggalkan tempatnya, dia menoleh ke belakang. Ternyata pada saat sudah dia menoleh ke belakang, sudah ada seorang bapak membawa samurai. Dan pada saat dia melihat ke belakang, samurai itu sudah ada jaraknya sekitar 1 jengkal
daripada leher seorang remaja ini. Untungnya dia masih memakai sarung yang hanya terlihat matanya saja. Jadi seorang bapak ini mengenal siapa seorang remaja tersebut. Mungkin pikirnya bapak yang bawa samurai ini menganggap bahwa kitalah yang mencuri daripada ban mobil bapak tersebut. Padahal memang betul nyatanya benar. Dan akhirnya tiba-tiba hampir terkena leher daripada seorang remaja ini. Tubuh daripada seorang bapak yang membawa samurai ini kaku, sangat keras, sehingga dia tidak bisa menggerakkan sama sekali tubuhnya. Dia hanya bisa menggunakan mulutnya, dan pada saat itu dia berseru. Dia katakan bahwa tolong, kenapa tubuh saya ini sangat keras, tidak bisa digerakkan. Mata saya tidak bisa digerakkan, hanya mulut yang saja yang bisa saya gerakkan. Tolong, tolong. Dan akhirnya pada saat itu waktu yang tepat, remaja ini dia pergi. Dia lari sekejang-kencangnya dan dia mencari rumah kosong. Dan di rumah kosong inilah dia buka sarungnya, dia bakar sarungnya di rumah kosong itu. Disitulah dia berdoa, dia bergelut, dia katakan bahwa Tuhan, saya telah jauh daripada Engkau. Mohon Tuhan, tolong tuntunanmu agar saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Biarlah ini menjadi pengalaman yang terakhir untuk saya bisa mengenal dunia kenakalan ini. Dan remaja ini adalah yang pada saat ini berkuliah di Universitas Advent Indonesia, mengambil jurusan kependetaan. Seorang pemuda ini tidak bangga untuk menceritakan pengalamannya, tetapi ini menjadikan suatu motivasi untuk bagi orang-orang muda bahwa dari pengalaman pemuda ini, apa indahnya kita mau Tuhan, apa sengsaranya ketika jauh daripada Tuhan, sudah dialami betul oleh anak muda ini, Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi nama Tuhan. Ketika kita sudah mau untuk berkomitmen, setidaknya jika belum penuh untuk bertobat, tetapi kita mengusahakan diri kita bisa lebih baik lagi dari kemarin, kita sudah berhasil memusatkan Tuhan sebagai dasar utama dalam hidup kita. Ketika kita sudah menang atas situasi kondisi yang terjadi, akhirnya kita bisa menikmati hidup, tetapi jangan lupa tetap bersandar pada Tuhan yang punya kehidupan itu. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan, demikianlah firman yang bisa saya bawakan. Saya berdoa kiranya bagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari dan tamu-tamu yang hadir pada malam hari ini, Tuhan melindungi, menjaga, menyembuhkan segala pikiran, jiwa, dan raga yang kita punya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Tidak lain daripada itu, tujuan saya hanya ingin mengajak untuk Bapak dan Ibu, saudara-saudari, untuk tetap setia dan lebih kuat di dalam Tuhan apapun situasi dan kondisi yang terjadi. Memang berbicara soal pertobatan itu tidak mudah. Tetapi percayalah ketika kita mau berkomitmen, untuk kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan pun tidak tinggal diam. Tuhan pun akan membantu kita dengan tangannya yang penuh kemenangan. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bawakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.